nggak terlalu bandel sih. SMA kelas 1 saya belum ngerokok. Tapi udah minum. Karena Allegro. Enggak. Sejak kapan si musiknya bisa menghidupi gitu? Anjir. Bener nggak sih itu balas dendamnya ke label yang sebelumnya? Gitu. Katanya sekarang mah Aska tuh jualan kapal ya? Wah, jualan kapal. Kayak Gua masih B.J. jualan Habibie tuh. dong saya kan ya. Kalau saya jualan kapal ya marhum. Enggak, jadi namanya aja. Jualan kopi. Oh, kopi. Kopinya kapal. Brandnya kan biar turunannya dari roket. Roket. Mana namanya? Kapal aja. Kenapa nggak bikin channel gitu atau kan IP gitu Tapi kan sekarang yang ramai kalau tuh? channel udah ciri khasnya Babang Tampan ya itu kan. Oh, benar. Dulunya kan tukang cendol. Teng teng teng. Jadi saya nggak, maksudnya nyanyiin Babang Tampan kan bahaya. Nah, bisa kepikiran ke dia. Kurang mah sebenarnya. Nggak sebenarnya kan kalau kopi relasinya ke musik mungkin lebih banyak. Iya, Gitu. Emang dari situ pemikirannya Enggak, karena emang suka 5 tahun terakhir emang suka ngulik-ngulik kopi lah. Daripada ngulik cewek kan. Udah iya, Kalau dulu mah sebelum nikah bisa aja ngulik cewek. Awalnya kopi itu gimana sih kan? Awalnya kopi dari Allah ya. Kalau awalnya kopi mah saya juga nggak tahu ya. Iya, awalnya maksudnya kopi awal mah. bisnis kopi gitu. Oh nah, itu saya tahu. Kalau awalnya kopi mah ya mungkin dari daun dari Iya, apa iya. ya. Kalau Kayaknya mau narasumbernya guys. Ya, Buat ele udah. ya, pasti. Gitu baru jelas. kalau bisnis kopi mah awalnya ya karena itu seneng. 5 tahun terakhir seneng ngulik-ngulik kopi kalau lagi manggung-manggung ke luar kota lah. Sampai tahu yang namanya kopi lelet teh kayak gimana. Tahu kan kopi lelet kayak gimana? Tahu nggak? Mana hoho teh tahu nggak? Udah bari mikir itu. Tahu nggak kopi lelet tuh? Coba ditebak kopi lelet tuh kayak gimana? Kopi lain itu berarti kopi lila, kopi labat. Bukan ya? Bukan. Enggak sih, juga nama kopi Apa? tradisional gitu nya. Iya, tapi gimana? Ada itu teh. Tahu nggak? Nggak tahu tadi. Nah, kopi lelet itu jadi kopi nih, kita kan misalnya ngopi nih ya. Kopi. Kita ngerokok. Ambil leletin ke sini. Set. Terus Berarti cara itu isep mah ininya. Salah menikmatinya buat kerokok. Iya. sama kayak minum teh, merenya dituangin ke apa? Tatakan kan biasanya kopi ada juga yang tatakan kan. Itu kopi tatak berarti artinya. Artinya sebutannya. Kayak mungkin kopi arang teh John. Nah, kopi jos, kopi jos. Kopi jos. namanya. Gitu. Ya, jadi kayak gitu. Terus kopi jos mulai, terus ada kalau misalnya ke Takengon cari, pokoknya gitulah. Mulai suka aja gitu, mulai suka mendalami kopi, bukan mendalami ya, lebih nyobain lah. Hari mendalami kan harus tahu ini apa, lebih suka nyoba kopi dari berbagai daerah. Nah dari situ teh, kenapa ya nggak bikin tempat kopi aja gitu. Dan satunya lagi tuh buat meeting point sebenarnya intinya. Kalau ada teman-teman dari luar kota atau apa yang mau ketemuan apa teh, ya ketemuannya bisa di kedai sendiri. Kan duitnya balik deh. gitu. Tapi di situ teh bisa buat bikin apa aja sih kan? Bisa bikin bebas di situ mah. Bikin bala-bala bisa. Bikin. Tapi yang paling cocok nih bala-bala. Jualan bala-bala gitu. Enggak sih, enggak ada. Karena di depannya udah ada tukang gorengan. Nggak mungkin saya bikin juga. Jadi kalau di situ ya ada beberapa juga sih selain dibikin sebelum adanya ini ya, si Koronce ini ya. Koronce. Itu sebelum ada si Koronce ini teh ya kita bisa live music juga. Maksudnya live music teh wadah buat live music buat teman-teman yang mau nyoba buat perform gitu bisa. Terus buat ya apalah intinya mah buat silaturahmi lah intinya mah wadah buat multi kita. space berarti Kang ya. Nah, cut dulu. Oh, ada kopi. Kopi dari mana? Nggak tahu dari mana. Oke, siap ya. Cobain Cik lah. Ini mah dari warnanya juga saya tahu. Kan kopi saya Cobain dulu sendiri. dong. Tuh kan, udah apa saya baginya. Iya. Bah, minum belum ntar pas nih. Pasti. Sambil ngerokok atunya kopi mah. Waduh, ini tuh original kalau ini. Original. Original. Tapi nah ijinya. Padahal saya udah sering ya, kenapa bukan kalian yang ngobrolnya? Iya. Kunaon sih? Aduh, Sigana, rasis iya, atau gini, atau gini. Sigana emang karena kita mah belum Apa? terkenal, nu di jamu teh tamu nawe hungkul. Oh iya. Nah,
Nggak ada kan ya? Nah ini aja kalian main ya tah. Ini minuman suplemen. Minuman suplemen. Berenergi. Enggak, saya juga penasaran. Oke. Dari dulu saya lihat si Aska teh ngeliatnya suka minum banget keratin deng. Kenapa nggak bikin juga jadi Minuman jualan berenergi ya. Jualan oge gitu. minuman gitu atau emang ini tuh sebenarnya favorit minuman aja nggak cocok untuk usahanya. Ntar ini ada mau iklan lo. Silakan Mbak Vega dari bukan empat mata. Nah. Jika di talk show gitu. Herin we kan ya. gitu. Ya udah ini kebawahin dulu lah. Keratingnya nggak penting, lebih penting ini. Aduh. Keratingnya penting. Kapal penting. kopi. Nah, Kapal signature. ini yang original ya. Yang ini original kayaknya nih. Boleh dibaca yang bulatan birunya nih yang sebelah sini yang ini nih, yang ini. Bulatan birunya ada tulisan original nggak? Ada ini original di sini original. Nih, original tuh, bener kan? Berarti buat yang belum tahu ini ada produknya kapal coffee original. Kenapa saya hafal? Karena emang ketika 4 bulan pertama kedai ini buka, saya yang jaganya sendiri gitu. Jadi belum ada pegawai kan biasa kan, belum ada pegawai. Aduh gimana ya, gaji belum mampu nih gimana ya. Sendiri aja gitu. Jadi makanya hafal yang ini yang light, yang ini yang original gitu. Oh, kita santai dulu ya. Silakan nanti bintang tamunya biar nunggu aja. Silakan hostnya santai dulu. Orang penasaran aja. Ya. Saking menariknya excited ya. Bentukan botolnya juga. Tag-nya tuh dibikin sedemikian rupa kayak tiket pesawat. Iya kan? Bener kan? Iya. Kayak tujuan dari siapa. Iya. Kan gokil. Iya. Jika rasanya gokil. Berarti filosofinya kayaknya si kapal kopi ini teh Tutup bisa. bisa tutup. Bahaya mah Didin dong. Yang tahu-tahu aja tuh, sorry ya maaf bercandanya agak sektoral. Abdi mah pengiringan. Oke lah ya. Kopinya masih kerasa ya? Ada kopinya. Iya. Soalnya enggak kan namanya ada yang bilang kopi susu, tapi yang kerasa susunya. Cuma susu kopi kalau buat saya mah. Ada kopi susu rasanya air. Nah, ada rasa es batu gitu misalnya kan. Titik-titik jiwa nah eta. Oh. Kalau rasa yang dulu pernah ada, kumaha? Hambar lagi. Yang tadi udah sampai mana ya jangan di pohon ini orangnya. Si kopi terus sama apa tadi? Keratin deng. Oh ya, nah kalau kerating deng itu emang bukan kebetulan, emang iya awalnya kebetulan. Jadi saya waktu itu nyobain zaman SMP kan, SMP orang-orang mau minumnya KTI itu misalnya, terus Katuas gitu. Katuas ada belum ya? Lupa lah. Zaman dulu mah Mention masih ada sekarang. Terus ya kan disimpan di belakang Ini gepeng. Saya tuh nggak terlalu suka gitu ya. Apa ya pengen yang tapi kelihatan cowok juga gitu apa. Nah, cobalah ini. Kerating deng gitu. Nah, pas coba teh udah mah agar ada cowok terus emang rasanya saya suka gitu intinya mah. Ini saya suka jadi ya udah aja sampai sekarang teh udah nggak ngaruh kerating ini misalnya ya kayak ngopi gitu, saya suka ngopi, jadi mau ngopi gimana juga nggak jadi ngantuk, nggak jadi tahan misalnya nggak tidur tetap tunduh ngantuk mah ngantuk aja. Ya kalau nggak tidur 5 hari mah pasti ngantuk. Iya juga sih. Kalau nggak ngantuk, terus maut mungkin ya. Kalau tidur 5 hari mungkin. Ya. Rambut ya. Oke, lagu pertama yang dipelajari waktu SMP tahun 93 lah, tahun 94 itu. Friday I'm in Love. Ya itu soalnya gampang, cuman chord D, terus kebetulan juga pas sama chord D yang saya bisa. Kalau saya itu kan biasanya kalau orang chord D tuh gini kan ya. Iya. Kalau saya mah gini. Keluar satu. Ke atas, jadi nggak di bawah. Biar gampang ke minor lah gitu. Iya. Nah, karena itu lebih gampang, jadi belajar itu sama satu lagi itu sih. Kalau alasan saya mah emang cewek-cewek di sekolah saya teh yang ya primadonanya SMP lah, waktu itu semua ngumpul di kelas saya. Mungkin kalau yang nonton di sini ada teman-teman SMP saya, SMP 13. Ada yang paling tinggi di sekolah, ada yang boobsnya paling gede di sekolah, ada. Favorit saya itu. Terus ada yang jago basket di kelas saya teh. Nah, kalau dengar lagu itu teh saya suka lihat misalnya di radio dengar lagu Friday I'm in Love teh mereka teh wah jogetnya gitu happy banget. Cing, orang kudu bisa nih, saya harus bisa lagu ini biar dia nggak di depan speaker tapi di depan saya joget-joget. Akhirnya setelah belajar mungkin 2 bulan lah bisa lagu itu teh, dipraktekin di sekolah, dipraktekin di kelasnya kan.
Ceng bener lah mereka tuh yang Joget-joget di depan kelas. Aska bisa gitu ya daripada itu tuh sambil joget-joget saya mah tinggal menikmati we gitu. Kebayang gitu. Happy sih itu mah happy pisan asli. Tapi bisa fokus nyanyi itu teh. Enggak kan mereka nyanyinya. Ah, Jadi awalnya berarti- doang. Sebelum Sebagai mereka nyanyi, pengiring ya? nah orang mah menikmati. Oh oke iya gitu. Akhirnya udah itu terus dari situ juga akhirnya bisa main di salah satu klub lah ada di Bandung. Walaupun masih SMP Iya, itu pas ngeliatnya Di mana itu? sebenarnya di klub mama saya ya. Jadi mama saya itu punya klub dulu. Tuh. Kan? Ya kan jadi Iya, emang iya, udah iya, iya. agak aneh sih, agak melenceng sebenarnya. Kehidupan saya emang agak melenceng Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Kehidupan lama Iya, saya emang agak melenceng lah sedikit gitu. Tapi ya. asik punya klub sendiri Iya. Jadi waktu itu teh biasanya ada Java Jive suka main di situ. Iya, iya, Tiba-tiba, iya, iya. nah apa yang band anak Cihunggu gitu. Tapi ya biarin ya orang tua saya yang punya peduli Iya, amat gitu. iya. Udah Rocket Rocker itu teh. Ya belum. Masih SMP. Gitarnya Allegro. Enggak. Kebetulan. Orang malah Allegro. Kebetulan ayah saya dari SMP kelas 2 tuh udah ngebeliin Yamaha F310 lah standar. Enak itu. Sampai sekarang masih kuat, masih bagus kok gitarnya masih ada di rumah. Bala mah Arya Pro, Allegro, gitu. Iya. Terus udah cireng-cirengnya mana gitar dulu? Wah, Arista. Arista. Arista masih ada sekarang kalau nggak salah. Masih? masih ada. Ya tapi brand-brand gitu juga yang menyelamatkan gitaris-gitaris yang mungkin Iya, nggak bisa iya. beli Iya, iya. Yamaha. Iya. Justru merek-merek pilihan itu yang Iya. yang menyelamatkan tetap di jalur itu dan bisa jadi main gitar gitu. Tapi dulu tuh kan ngeband zaman SMA. Ya. Awalnya dari SMP kan. Ya dari SMP. Sempet ikut itu nggak? Pensi gitu, manggung di sekolah, pensi gitu. Iyalah, jadi kalau misalnya mau di runut diurut soalnya diurut diurut berarti bener ya berkesan bahasanya. gitu ya. Diurut teh aduh. Kemana gitu? Maerot gitu misalnya. Jadi kalau mau dirunut lagi ke belakang, sebenarnya Rocket Rockers tuh emang salah satu band yang stepnya emang dari awal dari nol lah gitu. Iya. Dari yang kita main di 17-an, coba-coba ikut audisi di 17-an. Di Terus RT/RW RT/RW sampai akhirnya kita dapat panggung pertama di lapangan voli Margahayu Raya. Itu pertama kali kita manggung di situ di Margahayu Raya di blok B, itu di blok B di depan berarti hitungannya. Kalau anak sekarang anak lama nyebutnya depan tuh emang itu karena metro tuh belakang kan. Iya, namanya kan. iya. Di depan di lapangan itu pertama kali kita manggung situ, terus ikutan audisi juga buat main-main di pensi gitu. Ikutan audisi juga buat main di Saparua. Ikutan audisi juga buat Dream Band menurutnya. Dream Band belum ada menurut itu ya. Enggak lah Dream Band. Pas ada Dream Band kita udah Ada kan si Rocket Rocker? kita udah lumayan lah gitu. Pas ada Dream Band. lumayan lebar. Kita udah nggak ngedream waktu itu alhamdulillahnya sih gitu. Jadi Udah dari panggung mana ini. iya gitu. Jadi emang semua step dilaluin ada zaman dulu mah band audisi, band proposal kita. Sok. Zaman Mungkin teman-teman di sini juga Nggak ngalamin. nggak Iya, ngalamin. iya. Ngajuin bakal main di pensi tapi bawa proposal yang kalamar gawe gitu kan, ini band saya gitu gitu ya. Itu Rocket Rockers ngalamin itu dari mulai ya kayak gitu, dari mulai dibayar 25.000 tapi ongkosnya 75.000 gitu nombok. Sampai nasi kotak oge meureun ya. Kalau nasi kotak mah sampai sekarang juga masih cari nasi kotak. Tapi kan komplimen TV pada nasi juga kotak kan mah. sama, sekarang masih nasi kotak, Bro. Tapi kan ada angpaunya sekarang mah. Ya, tapi ada angpaunya. Nah, di bawah nasi kotak ada amplop. ya, sekarang. pasti. Gitu-gitulah. Dan akhirnya juga ya sampai ke titik kita malah sekarang bisa mengakomodir teman-teman Iya, lain iya. buat main di platform yang Rocket Rockers bikin tuh. Jadi Iya. emang jenjangnya ya kita dari nol lah gitu. Itu teh label atau manajemen sih? Dari Rocket Rockers sebenarnya semuanya berawal dari Rocket Rockers sih. Iya. Kalau saya gitu, semua yang kita kerjakan sekarang ada Rich Music Online, ada Rich and Rich Management, ada Rich and Rich Digital, semuanya tuh berawal dari Rocket Rockers sebenarnya. Jadi ya saya walaupun udah ya mungkin dalam tanda kutip misalnya di manajemen ini, di records ini, di Rich Music ini lebih gede pendapatannya dari Rocket Rockers, tapi ya
semua akarnya rootsnya Iya, di dari Red situ, Rockers ya, gitu. ya, ya. Dari inisialnya aja RR, RR. Iya, Rich iya. and Rich RR. Iya, iya, iya. Tanpa di Iya, gitu. announce lah. Iya. Iya. Orang pasti tahu, orang pasti tahu. Nah, balik lagi, misalkan kalaupun jadi kita ngobrolin yang RR ini nih, Rich Rich and Rich. Bener nggak sih itu balas dendamnya ke label yang sebelumnya? Gitu. Ya. Sebenarnya kalau balas dendam sih enggak ya, cuman begitu kita keluar dari label yang inisialnya SONY itu. Nah, Master kan Kayak merek itu apa? Permen karet. Yosan kalau itu. Iya, mah ya. iya, iya, iya. Jauh lagi. Iya, iya, iya. Yosan spelling bro, ya. Tapi kan ada Y sama S-nya, Iya, bro. iya, ada O-nya juga. Ada Oh, O-nya berarti juga. Bali ngalaman iyanya di stikernya di Iya, dalam. Yosa, N-nya nggak ada. Nggak ada N. Bener ya? Dapet ya? Dapet Nggak ya ada, zaman? nggak ada. Kita tuh selalu gitu, pasti trik marketing. Iya, Asli. marketing lah. Nah, setelah kita keluar dari Sunny Music, nah sebutkan namanya Mbak Eda. Iya, iya. Ngomongin Sunny Music. Iya, Terus iya, iya. tiba-tiba kan kita punya master nih. Ada master, harus digimanain gitu. Liar kan mau nawarin lagi ke label baru, takut kejadiannya sama Iya, kayak waktu iya, di iya, Sony. Trauma ya. Mau nyari investor hari gini gitu misalnya, siapa yang mau ngeluarin sekian puluh juta untuk ngeproduksi Modalin band si yang band ya. saha gitu ya, terus bandnya bukan pop gitu ya, bandnya teh popang gitu, bandnya band gitu yang Tapi kan wah, secara balik. audiens mah banyak bener kan. Iya, tapi kan orang Investor juga mah ya beda beda nggak ya. mungkin gambling lah gitu Iya, ya. iya, Akhirnya iya, ya udah ini mah harus bikin label sendiri aja gitu, mau nggak mau gitu. Cari-cari nama ya akhirnya keluarlah itu Rich and Rich. Rich-nya yang awalnya meraih, setelah diraih ya baru kaya Iya, gitu. ada hasilnya berarti ya. Akhirnya di 2008 kita rilis Better Season dengan label sendiri yang walaupun itu juga berdarah-darah lah, maksudnya berdarah-darah tuh kita ngumpulin uang karena kan uang kita udah habis buat nebus Iya, master iya, di Sony iya, Music iya, kan, udah habis lah semuanya pokoknya. Istilahnya penalti itu teh bener. Iya, nebus penaltinya. Kalau lu mau keluar ya harus bayar penaltinya iya, sekian. iya, Terus akhirnya tapi kita nggak kehabisan akal mikir ngapain gimana caranya biar bisa dapat duit. Nah, mulai dari album itu kita mulai yang namanya bundling. Ah, iya, Bundling, jadi jualan bundling. Jadi jualannya kayak gini. Beli CD dapat kaos. Kan biasanya mah beli kaos dapat CD. Kebalik. Dah harganya kan lebih mahal kaos. Ini mah enggak. Beli CD yang harganya cuma waktu itu 35.000, tapi dapat kaos yang harganya waktu itu 100.000. Iya, iya. Nah, caranya emang kita kerjasama sama beberapa brand. Waktu itu ada 347, ada Badger, ada Blackjack kalau nggak salah, ada Scissors dari Sukabumi, pokoknya ada 5 deh kalau nggak salah, ada 5 apa namanya clothing Iya, brand, 5 brand ya. yang emang dia kasih support free kaos untuk Rocket Talkers gitu. Itu yang hampir semua clothing itu teh ya. Iya, semuanya Brand clothing, 5-5-nya clothing gitu. Jadinya alhamdulillah di saat itu orang beli CD dapat kaos mah ya Iya, udah iya, iya, gitu. iya, iya. Berlomba-lomba buat mendapetin itu dan waktu itu kita kejual Better Season itu alhamdulillahnya di awal itu 7.000 kopi. CD berarti. Dengan ya brand yang record labelnya siapa Iya, ya? iya, iya, Rich iya, and iya. Rich Records Iya, iya, baru iya, gitu. iya. Itu 7.000 waktu itu ya alhamdulillah lumayan cukup banyak lah. Gitu. 7.000 teh untuk berapa bulan kita? 3 bulan pertama 3 bulan pertama 7.000. Maksud Asik, besar, bro. Itu kerjaan sendiri. Itu kerjaan sendiri. Kita dibantu sama teman-teman dari itu juga apa PHB juga PHB, kita ya. tuh waktu itu bareng ikut ke markasnya PHB di Muara Rajen Iya, Muara Rajen. karena Oh, jadi nongkrong waktu zaman itu di sana. kita ngerjain sendiri, masukin Rajen. sleeve-nya itu di Muara Rajen gitu sama teman-teman PHB gitu. Dan ya kebayang 7.000 masukin sendiri-sendiri ya lumayan sih menyita waktu, tenaga iya, dan segala rupa lah pokoknya mau udah, tapi ya alhamdulillah terbayarkan lah Nah, gitu. tetangga mah selimut tetangga meureun. Orang kau pikirannya kadinya. Tapi katanya dari si Rich and Rich teh dulunya sempat terlintas pengen ikutan Indonesian Idol ya. Dari Rich and Rich. Maksudnya awal cerita dari bikin Rich and Rich teh sebelumnya mau ikutan Oh Indonesian Idol. iya, jadi emang di tahun berapa ya saya? Ya pokoknya itulah. Jadi saat-saat emang album ketiga nggak diproduksi gitu, terus ngegantung ya kan. Iya. Otomatis kalau band panggung kayak Rocket Talkers mah nggak ada karya ya
lu nggak akan diundang iya, manggung iya, gitu, iya. nggak akan diundang. Ada lagu barunya. Dan zaman itu juga belum ada apa namanya Digital. acara-acara TV yang apalah gitu-gitu Iya, iya, belum iya. ada kan. Jadinya Belum bisa sempat masuk, kepikiran udah deh gue kayaknya solo aja deh gitu. Terus ikutan Indonesian Idol kali aja menang duit apa Iya, gitu iya, iya. buat apa ya, kepentingannya sebenarnya nantinya buat roket-roket lagi kalau Iya. kalau dapet nih Indonesian Idol misalnya gitu dapat sekian puluh juta gitu, pakai rekaman roketnya atau buat distribusi Rocket Rockers gitu-gitu sih. Cuman ya alhamdulillahnya tidak terjerumus lah ke situ. Merasa bisa nyanyi kapan sih? Dan merasa bisa nyanyi mah saya dari kecil merasa bisa nyanyi karena Emang dari keluarga? ngelihat mama saya bisa nyanyi yang bagus, kayaknya saya adalah turunannya gitu, GR-nya mah ya gitu. Ada, dan ketika mulai berani untuk nyanyi ya dari kecil juga emang udah berani. Jadi zaman-zaman kalau kayak lebaran gitu teh, cara saya cari uang ya gitu. Maksudnya cari uang teh di keluarga gitu ya. Coba Aska nyanyi dulu, nyanyi. Habis itu topi muter gitu. Nah itu lumayan kan. Wih, dapat duit nih gue ini dari sini. Akhirnya. Seriusin. Di awal-awal mah saya sukanya nyanyi kayak Ikang Fauzi gitulah, terus Hari Mukti. Tuh, ada yang tahu nggak? Aduh, umur kan? Aduh, salah lagi. Dari kecil Bukan 5 Seconds of Summer dulu kalau saya dari kecil tuh. Berarti dari kecilnya udah dikenalkan alat musik. Selain gitar berarti Enggak, justru malah saya mah digitarin kejebak sih sebenarnya. Kejebak yang enak tapi kan. Iya. Tapi kan kalau gancet nggak enak. Kan kejebak. Ya, sebenarnya saya mah cita-cita jadi penyanyi bukan jadi pemain gitar gitu. Dan ketika justru main gitar mah buat ya kan kalau nyanyi sambil main gitar teh biasanya lebih asal gimana gitu ya kelihatannya teh ya tahu sendiri lah gitu. Ketampanan naik. Ketampanan 80% teh kayaknya naik gitu ya. Nah itu mulai belajar cuman pas di Rocket Rocker sebenarnya. Makin pede. Enggak, justru kejebaknya sih itu karena ya yang satu lagi lebih nggak bisa gitu. Ya udahlah, yang kan si Lope ya maksudnya ada orang mah gini, saya mah bisanya gini. Iya. Ya udahlah, berarti udah saya main gitar lah. Ya udah akhirnya terus aja sampai sekarang. Kejebak aja, tapi ya kejebak yang menghasilkan gitu lah. Berarti ya mulai jujur-jujuran. Beneran? Berarti ngerasa lebih bagus daripada Ucai nyanyi. Oh, kalau nyanyi mah enggak. Kan gitar, Orang jadi penasaran. Penasaran gitu. Kalau, ini fakta juga nih ya. Sebenarnya fakta ini nggak tahu udah pernah terungkap atau belum ya kemarin. Oh, kalau nggak salah ada, cuman kayaknya nggak di yang terlalu mainstream lah. Jadi Uca itu pertama kalinya gabung sama Rocket Rockers, terus kan latihan nih, latihan sama saya, semua sama Rocket Rockers latihan. Terus dia sempat ngomong ternyata ke Doni itu, ke drummer kita kalau yang dulu. Yang dulu, kayaknya gue nggak usah nyanyi deh. Mendingan lu manajerin aja lah katanya. Itu suaranya gitaris lu lebih bagus dari saya jauh. Sampai ngomong gitu bacanya. Dan itu baru terungkap kemarin-kemarin lah gitu. Asli. Setelah kita sempat bikin reunian yang akapela itu baru diomongin sama dia. Oh, ternyata gitu. Iya, sampai saya seminder itu katanya. Cuman ya karena saya nggak tahu dan saya juga emang salah satu orang yang suka sama karakter suara Uca, jadi saya nggak pernah ngerasa saya lebih bagus, tapi saya ngerasa emang Uca juga ada karakternya kuat buat saya. Biasanya sama si Rocket Rocker teh Uca itu gitu. Apanya? Si suara vokalnya. Iya itu match banget lah gitu. Setelah transisi perpindahan Ucai ke Aska gitu, makin laku nggak sih? Edan, pertanyaannya Secara comeback merenya? Kalau secara kalau secara volume, intensitas manggung, alhamdulillah 2013 ke sini makin banyak ya, makin banyak manggung gitu. Rata-rata di atas 90 lah per tahun tuh. Itu 90 kali per tahun. 80 John. 90. Ya. Jadi makanya apa sanksi yang kayaknya itu gede juga ketutup gitu. Pasti. Penalti tadi pasti. Amin. Iya gitu. Makanya bisa bisnis kapal. Ya kalau volume sih alhamdulillah makin banyak lah ya gitu. Ya nggak tahu sih emang karena lebih sederhana juga di dalamnya. Dulunya 5 kepala, sekarang 4 kepala. Jadi eksekusi untuk bikin karya, bikin sesuatu tuh lebih cepat aja. Jadi lebih tak ya, otomatis kalau misalnya karya banyak ya orang juga lebih ngeh lagi kan, oh ada nih band namanya Rocket Rockers, atau ada yang keingetan lagi, Rocket Rockers ya ada lagi gitu. Misalnya bikin apa lagi, wah, ada orang yang undang, begitu aja sih. Lebih ke
eksistensi aja. Eksistensi kita lebih ya lebih sering ada lah gitu di Iya, sosial iya. media, di Iya, apapun iya, lah. iya. Bayarannya mahal tuh Rocket teh. Asli. Kalau di ukuran Aing jadi nggak bayar. Iya. justru, nah ini sebenarnya sih ya kalau misalnya mau ngomongin bayaran, kalau misalnya di secara Komersil. Iya komersialitas gitu ya. Iya. Band Bandung teh ya band yang keenakan kan gitu. Keenakan. Nggak enakan. Nggak Oh, nggak oh, enak. oke. Jadi kan ngerti, kalau ngerti. misalnya- Wih, band baru itu acara baru dak. Ya. Misalnya enggak, atau misalnya publish sekian ditawar setengahnya teh. Mangga. Ya, Sok we, iyalah, ayo, iya, nah, penting mah ya gitu. keratin deng. Nah. Jadi saat pandemi gini teh ada berapa panggung yang ke pending teh? Alah, kalau panggung ya bagi aja misalnya 100 kali sebulan. Berarti kalau Sekarang udah 8 bulan. 100 kali setahun misalnya. Kalau dibagi 12 berarti 8 lah ya. Iya. Anggap aja sebulannya 8 lah gitu yang hilang. 8. Misalnya dari 6 kali 6 aja udah 8 kali 6 48 ya. 48. Iya, udah 50-an segituan. Nah itu, nah alhamdulillahnya jadinya kita punya wadah baru namanya www.richmusiconline.com, yaitu salah satu apa ya, portal musik yang bisa mewadahi ya semua lah gitu. sekarang gitu ya. Band, terus mungkin ada jurnalis yang mau kontributor tentang berita-berita musik apa semuanya ya, semua bisa ada di situ gitu. Jadi begitu si Koronce ini datang teh kita langsung coba mikir gimana caranya biar orang masih bisa ngelihat Masuk Rocket ke Rockers, tapi juga band-band lain juga bisa ke up lah Iya, gitu. bisa ke up. Ya Itu udah. banyak konten tuh di situ teh. Iya, akhirnya kita bikin itu richmusiconline.com, dan alhamdulillahnya juga ada beberapa program lah di situ, ada 7 program yang ada di konten itu. Ya, maksudnya di website itu ada 7 konten lah. Kalau buat band ada berapa banyak sebenarnya yang di series edit teh? Kalau di manajemen itu ada Rocket Rockers, Revenge the Fate, Hula Hoop, Captivate, Oke, cepet banget. terus ada Gea Gia yang iya. anak itu, terus ada Revara, bandnya Vira dan Rudai Killing Me Inside, sama satu lagi ada solois Ivan Osi namanya, ada 7 berarti. 7. Ada 7 dan next kita, nah ini baru di sini nih diungkap iya. Next bakalan ada, insya Allah ada band Jakarta lagi yang gabung sama Rich and Rich. Itu belum bisa disebutin namanya. Belum bisa disebutin. Tebak-tebak aja lah pokoknya bandnya. Band tapi personilnya nggak banyak. Band tapi personelnya nggak banyak. Iya. Berarti duo, tigo gitu ya. Gitu aja lah. Anger anjing. Anger anjing. Salam. Ada salam-salam ya? Oh, iya nih. Ada salam nih dari teman SMP kelas 1 dulu. Teman SMP kelas 1 serius? Bener. Cewek. Cewek ini bahaya nih. Iya, Mau iya. diungkap? Oh, Anjing. jangan. Dulu tuh cerita awalnya bisa main di Dahsyat sama Inbox-nya gimana itu teh? Cerita awalnya main di Dahsyat dan Inbox. Sebenarnya wah, kalau awal saya lupa lagi ya kenapa kita bisa main di seperti itu. Cuman intinya kenapa kita dulu ngambil acara itu karena emang kita pengen ngeliatin aja kalau musik popang teh gitu bisa hidup, bisa musik popang itu bisa apa ya, masuk ke jalur mainstream lah, Iya, bisa mainstream, dinikmati sama semua orang gitu. Kita cuma pengen ngebuktiin itu aja sih. Itu kan ada yang bilang, waktu zaman kita masuk Sony gitu ngapain lu masuk major label, pasti nanti dirobah-robah lah musiknya di Karena kontraknya tetap ada ya. ina gitu. Dan akhirnya juga pas kita ngeliatin, kita main misalnya di Dahsyat nih, kita sempat bawain misalnya lagu Bangkit, kita bawain. Iya. Terus kita bawain juga Terobsesi yang yang distorsi banget, itu dibawain gitu di acara-acara pagi gitu. Terus masih banyak hati yang menunggu yang emang harus loncat-loncat dan emang popang banget, kita bawain itu dan pengen ngeliatinnya ke orang-orang kalau apa ya, musik gini teh bisa Layak dinikmati, juga iya layak juga dinikmati sama Halayak ramai gitu. sama ya, atau misalnya penonton TV lah, Iya, atau iya. sama yang menikmati acara-acara pagi teh nggak harus yang Menye gitu nya. ya kan hampir banyak yang gini semua, yang gini banyak. semua banyak kan yang misal gitu ya. Iya. Walaupun yang terkenalnya Rian The Massive kan.
Popang itu teh bisa fleksibel lah, dia bisa ya kan namanya juga ada popnya, ada pangnya. Jadi, Cowoknya ada. Jadi kalau buat saya tuh popang itu gagah buat cowok, tapi seksi juga buat cewek. Tapi katanya awal masuk ke nongol di TV lah. Ya, Katanya ada nongol di TV gitu. nongol di TV. Ada. Kalau ada pengalaman gak enak pas manggung katanya di Apa nih? di Makassar kalau nggak salah. Oh, bukan yang Oh, iya. 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 Apa ya, nggak tahu juga sih itu. Jadi pertama kita main di kita sign sama Sony Music kan, terus ada masuk di dulu mah ada nama acaranya tuh Pesta Indosiar. Iya, pasti Indosiar. Ya. Jadi kayak belum ada dahsyat, belum ada inbox itu dulu. Yang hari Minggu ya? Namanya Hari Pesta Sabtu, kalau Indosiar. nggak salah Sabtu tuh. malam, Sabtu itu, malam. setengah 8 lah kalau Iya, nggak salah. iya. Kita masuk situ kan. Tiba-tiba kita main di Makassar. Terus ya gitu, pas kita nyanyi teh banyak anak-anak yang ngeludahin gitulah, ngeludahin ke depan, ngeludahin terus ya. Nah waktu itu masih kecil juga ya, kita bukan masih kecil, masih muda lah ya, masih Transisi muda, menuju dewasa. Udahlah nggak dibuat ribet juga gitu, yang penting gue dapet duit dari ini. Terus juga mereka sambil ngeludahin sambil nyanyi kan, jadi motivasinya tuh nggak ngerti. Gue ngeludahin, kalau ngeludahin mah kan marah gitu. Tapi nonton, tapi nonton, tapi nyanyi, tapi singelong, tapi lucu. Ya sampai sempat ada yang ngomong kalau itu tes sedikit penghargaan lah. Gitu. Walaupun ya penghargaan, tapi dia agak sedikit, lu kenapa sih harus masuk ke TV, tapi ya gue tetap suka lah sama lu gitu. Ya ngerti, cuman kita mah nerima-nerima aja, saya juga nggak mau ambil pusing gitu, nggak mau ambil pusing harus berantem gitu. Kebayang bos, berantem sama orang Makassar sebanyak itu gitu kan, waduh. Di kota Batur, di kotanya dia gitu kan, ya udah aja lah, diterima aja gitu, walaupun beres udah kan pasti wangi lah. Iya. Sejak kapan si musiknya bisa menghidupi gitu? Anjir. Menghidupi nggak sih? Nah, ini tuh Rocket Rockers itu kan terbentuk 99. Kalau kata anak Jaksel mah which is 99. Asik. Di mana 99 itu saya waktu itu umur saya berarti 18 tahun. Dan sejak 18 tahun itu sampai detik ini saya ada di sini di Katinaru ini, di tamu ini, di tamu ini. Saya belum pernah yang namanya jadi karyawan seumur hidup saya. Jadi 21 tahun ini saya menggantungkan hidup saya sama band yang namanya Rocket Rockers. Jadi kalau ditanya sejak kapan, ya sejak Rocket Rockers berdiri, saya sudah menggantungkan hidup saya di Rocket Rockers itu. Dan alhamdulillahnya ya bisa seperti sekarang ini, bisa duduk di tamu Katinaru Project ini. Berkaryanya nepikan 21 tahun sampai sekarang. Kepikiran nggak target pensiun tuh sampai kapan gitu? Balik lagi ngomongin eksistensi. Kalau secara pribadi mah pengen sebelum umur 50 lah. Iya. Udah Istirahat lah ya. istirahat. Jadi tuh ada kiriman dulu dari order online. Oh. Katinggalinya. Iya. Tentunya. Sorry. Gua. Jadi kalau emang pribadi sih sebenarnya sebelum 50 kayaknya buat di depan gitu, di atas panggung kayaknya mau mulai nggak tahu mengurangi ataupun nggak, cuman ya mudah-mudahan sih bisa tetap di belakang panggung gitu. Karena kan ya apa ya, popang ini kan dituntutnya emang powerful, tetap apa ya, energik juga gitu. Begitu nanti misalnya kurang energik kayak gitu. Sama kayak saya ngelihat misalnya adalah misalnya Blink-182 gitu, apa yang udah mulai agak tua, terus nggak seramai kemarin dulu gitu di atas panggungnya gitu, walaupun ya jadi loyo gitu walaupun emang manusiawi, cuman ya daripada maksain kita udah aja lah. Makanya salah satunya ya saya ada beberapa band juga yang di manajemen yang mungkin kedepannya bisa menerusin tongkat estafet lah gitu, kayak Hula Hoop, kayak Captivate gitu. Itu
ya mungkin saya nanti belakangnya ya jadi produce aja lah gitu, nge-produce mereka aja atau gimana pun lah. Kalau misalkan dikasih nggak ngeband, cita-cita atau profesi mungkin? Profesi, pengennya gitu. Pengennya apa, jadi apa gitu? Kalau nggak ngeband dulu ya. Kalau nggak ngeband, kebetulan nggak ada ya. Jadi emang, beneran, serius. Jadi emang dari mulai. Tapi sebenarnya nggak mentok kan, maksudnya nggak mentok apa yang bisa dikerjakan pasti ada kan? Ada, tapi apa yang saya kerjain teh selalu ujungnya atau awalnya ya dari band gitu. Ke band misalnya kayak dulu zaman SMP lah misalnya mau jadi apa ditanya, saya cita-citanya mau jadi penyanyi pengennya. SMA teh dulu sebandel apa sih? SMA, aduh, dibilang bandel mah justru saya nggak terlalu bandel sih. SMA kelas 1 saya belum ngerokok gitu. Tapi udah minum sih. Iya, kalau nggak minum dehidrasi. Oh iya, Ya, benar. Titik bandel saya Titik paling bandel. parah itu waktu ketika ada tur ke Bali. Yaitu ada tur ke Bali, terus pertama kalinya tur ke Bali itu waktu itu bareng The Bahamas waktu itu. Iya. Bareng The Bahamas, terus kita pergi dari Bandung ke Bali pakai bis. Ya udah, emang diniatinnya teh pokoknya mah ini harus yang paling bandel. Itu 2003 itu. Ini pokoknya adalah Momen gitu ya? momen terbandel saya pokoknya, udah aja gitu. Jadi emang ya segalalah semua darat, laut, dan udara udah itu dipersiapkan gitu. Ya itulah, dia datang di Bali pun juga ya vibe-nya masih ya tahu sendirilah Bali kayak apa gitu. Ya dinikmati aja gitu di situ, dan itu buat saya itu titik terbandel saya itu di umur saya waktu itu berarti 2003 tuh 22 tahun. Iya, asik ya tur lewat darat. Enggak sih, capek. Bener-bener asik. Tapi untungnya mabok ya waktu itu jadi. Tapi katanya selain bisnis kopi, terus ada apa, manajemen si Rich and Rich, katanya bisnis clothing juga ya? Ya kalau clothing mah ini yang saya pakai ini. Sebenarnya jadi saya tuh ya terjebak juga lah. Dulu sempat satu kosan sama yang suka desain-desain gitu. Begitu dia sakit, nah saya tuh diminta buat jadi emang harus ada desain yang masuk ke konveksi kan. Dianya nggak bisa ngerjain. Kak tolongin gini. Akhirnya saya ngulik lah Corel tuh. Jadi ngulik selama seminggu dia sakit tuh. Saya ngulik apa dan akhirnya bisa gitu. Sampai bisa gini dan jadi suka ngedesain gitu. Suka ngedesain walaupun saya nggak bisa freehand ya karena emang basicnya juga digital. Vektor Nah, ya. Jadi emang bikin clothing juga buat nyalurin bakat, maksudnya anjir bakat. Ya, nyalurin apa ya, kesukaan desain itu. Jadi orang nggak ada yang beli, udah aja lah bikin clothing sendiri lah, biar ngelatih juga gitu, nggak diabaikan lah gitu kebisaan itu di situ sampai sekarang. Jadi nggak terlalu fokus gimana sih. Ada beberapa baju rockers juga yang emang ya hampir rata-rata 80% mungkin saya yang desain gitu. Sebagai pegawai band, Pak Aska, Ya. penting nggak sih berpendidikan akademisi gitu? Jadi akademik. Iya, berakademik. Kalau buat saya sih pendidikan formal itu lebih melatih apa ya? Melatih Disiplin. Ya, melatih disiplin, melatih cara berkomunikasi dengan baik gitu. Itu sih lebih ke situ aja, bukan kalau skill apa lainnya bisa dipelajari digali lah ya. dengan ada universitas YouTube dan lain sebagainya. Gitu. Bener. Itu bisa dipelajari. Cuman beberapa beberapa hal yang nggak bisa dipelajari di situ ya ada kayak etika dan lain sebagainya tuh mungkin bisa kita pelajari ya di pendidikan formal gitu. Sekarang kalau kita lihat sosial media isinya udah nggak beretika semua, ya kan? Bener. Kalau orang belajar di situ bahaya juga. Iya. Diajar ke Ade Londok gitu. Ya kan, jadi emang pendidikan formal buat saya ya itu untuk basic yang emang secara secara kelihatan mah nggak kelihatan secara kasar, visual nggak ada itu teh emang belajarnya harus di pendidikan formal. Dan lebih menarik tuh John. Sekarang kan banyak juga yang belajar digital. Aska udah punya anak lagi. Ya. Dengan pendidikan sekarang PJJ gitu. PJJ. Ya. Itu apa? Miherje nggak PJJ? Tidak Miherje.
Anjing, udah lebih kadinya kan. Kesulitannya sih kayak sebenarnya bukan kesulitan untuk ke treatment anak-anak untuk gitu, cuman lebih waspada lagi anak tuh melihat gadgetnya, keseringan melihat gadget gitu. Terus nggak bisa ke filter, tiba-tiba nonton Ade Lonok misalkan gitu. Parah emang Ade Lonok sih. Itu kan sebenarnya bukannya baik atau tidak di sini. Bukannya baik atau tidak, tapi tidak ya. Tidak sebenarnya Itu gampang pilihannya. Baik atau tidak, tidak. Iya. Udah Kesulitannya untuk sekarang gitu. Screeningnya gitu. Enggak sih buat saya mah. Karena emang apa yang anak saya tonton, saya pantau. Ya justru yang salah itu ketika anak pegang gadget, orang tua pegang gadget. Itu yang salah. Jadi begitu, kalau saya sih lebih ke anak saya pegang gadget, saya nggak pegang gadget. Jadi saya bisa ngelihat apa yang lagi dia lihat. Itu aja sih. Enggak, justru malah anak saya sekarang ngegambar. Dia lebih suka gambar, ya lumayan lah gambarnya kayak doodle gitu. Terus kayak kalau misalnya teman-teman tahu Gaux Art itu di YouTube adalah model-modelnya lebih ke situ lah, kayak orang-orang yang nggak ngerti lah juga itu kayak street art gitu-gitu, main gitu. Jadi ya bebas lah buat saya mah gitu. Dia malah nyanyi nggak suka. Gitu. Dia nggak suka nyanyi. Sekalinya suka band, sukanya grindcore. Mantap. Asli. Jadi death metal, grindcore. Jadi kalau di mobil itu jadi emang saya juga SMA kelas 1 dulu saya sempet ngeband tuh grindcore band saya. Saya juga bawain kayak Hypocrisy, Suffocation gitu, terus apalah Cataclysm gitu-gitu sempet bawain. Dan ternyata anak saya begitu di mobil, saya kan suka dikasih CD-CD nih dari band apa, misalnya dari dengerin gitu. Banyak tuh karena saya cuma dengerin CD cuma di mobil aja. Jadi CD-CD yang orang-orang kasih tuh saya taruh di mobil lah semua. Kadang saya suka pengen nyetel inilah, misalnya ada band apalah grindcore gitu. Terus ternyata dia suka. Pas beberapa hari kemudian tuh nagih yang, "Bah, lagu yang kayak Monster itu suaranya, Bah, coba dikirim lagi." Gitu. Planning buat si Rich Henry sama Aska sendiri kedepannya apa sekarang? Apa yang mau dikerjain bocoran lah gitu buat si Rocket Rockersnya? Ya kalau buat Rocket Rockers sebisa mungkin kita mungkin tiap 1 bulan atau tiap 2 bulan sesering mungkin kita pengen bikin single, karena album tertunda harusnya Agustus harusnya Agustus 2020, tapi karena ya susah juga lah waktu itu, playernya ada yang susah keluar rumah dan lain sebagainya, ada yang parno dan lain sebagainya. Jadi kayak album kita tunda di tahun depan, cuman sebisa mungkin, sesering mungkin kita bakal ngeluarin single kalau kita perlu gitu. Single per bulan ada video klipnya berarti? Mudah-mudahan sih, ya nggak per bulan sih, cuman ya sekuat kita, gitu. Apapun lah, kayak kemarin yang terakhir Maha Benar baru rilis video klipnya di bulan, apa ya kemarinnya pokoknya? Agustus ya kalau nggak salah ya, Maha Benar baru rilis. Terus juga ini yang lagi kita beresin tuh sebenarnya kolaborasi bareng Kuburan. Kuburan? Ya, bareng Kuburan. Mudah-mudahan bisa beres di bulan ini gitu, dengan kesibukan yang ya lumayan lah gitu. Si Kuburan juga lagi banyak konten-konten juga, mudah-mudahan bisa beres. Terus nanti ada juga kita bakal kolaborasi lagi sama band Jogja. Asik. Nah, ada sama-sama lagi. yang gitu juga musiknya? Enggak juga. Jauh. Kalau kolaborasi itu enaknya sama yang beda. Lintas. Jadi lintas genre. Cross marketnya juga lebih gede. Iya. Marketnya jadi bakal lebih gede. Nah, buat toko-toko itu, kalau buat saya sendiri mah gimana caranya bisa jadi guru yang baik di PJJ ini aja sih itu kalau buat saya. Karena kasihan anak saya nanti takut bodoh ya kalau tidak didampingi. Kalau buat Rich and Rich paling ya itu gimana caranya kita bisa tetap survive, mempertahankan Rich Music Online ini. Dan mudah-mudahan itu bisa jadi wadah untuk buat semua ya. Buat semua, buat nggak cuma musisi, mungkin ada jurnalis yang bakal ngisi konten-konten musik di Rich Music Online. Pokoknya itu jadi wadah untuk kita bisa berkreativitas, itu aja sih intinya kalau Rich and Rich. Mudah-mudahan itu bisa, pun misalnya pandemi ini beres, kayak kita pengen Rich Music Online ini tetap jadi nutrisi lah gitu. Salah satu portal yang bisa ngasih nutrisi tentang musik ke orang banyak. Oke, tadi obrolan kita yang seru-seru tadi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Mungkin dari Aska ada yang disampaikan di sini.
Pepoyan, boleh nggak saya nyampaikan pepoyan? Ya, Menyampaikan. menyampaikan. Benar. Ya, pokoknya buat teman-teman yang lagi nonton di channelnya Katinaru ini, mudah-mudahan pandemi ini tidak menyurutkan semangat teman-teman semua buat terus berkreativitas. Mudah-mudahan justru pandemi ini bisa bikin kita lebih kreatif lagi buat lebih bisa menopang hidup, lebih bisa menopang lagi kreativitas bisa lebih mengembangkan semuanya lah gitu. Dan mudah-mudahan justru gara-gara pandemi ini jadi lebih dekat dengan keluarga mungkin. Enggak, semua cita-cita semua doa yang kita panjatkan selama ini lebih banyak terkabul karena kan lebih banyak di rumah, lebih banyak beribadah. Amin. Dan sekali lagi juga terima kasih juga buat Katinaru Creative Space juga yang sudah menyediakan tempat ini, yang sudah bisa berkolaborasi bareng saya juga, insya Allah kedepannya. Pokoknya harus ditungguin ya, bakal ada apa antara saya dan Katinaru Space ini. Juga terima kasih pastinya buat tatap muka. Buat tatap muka, tatap menyemukakan. Ya. Boleh. Ketemu lagi di konten berikutnya Bersama Tamu. Anindita Hidayat. Squat dulu.